Bapa, di dalam nama Yesus kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan buat setiap kami boleh datang kepadamu, memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biar terus Engkau sempurnakan apa yang sudah kami lakukan dan membuat Tuhan tersenyum buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, dan mari Roh Kudus ajari setiap kami untuk kami juga mau belajar firman-Mu ya Bapa. Mari Roh Kudus berikan roh pengertian, pewahyuan yang baru untuk kami boleh menangkap apa yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya, baik yang di sini maupun yang streaming di rumah. Kita belajar pagi ini, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar ya saudara. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan itu tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, biar kita menghargai keselamatan yang Tuhan sudah janjikan, yang menjadi jaminan buat saudara dan saya ini mendapatkan keselamatan. Karena Yesus sudah membayar dengan darahnya yang mahal, sudah membayar lunas di atas kayu salib untuk menebus hidup saudara dan saya. Biar kita menghargai ya saudara, diingatkan pagi hari ini buat saudara dan saya. Keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada saudara dan saya yang olehnya saudara dan saya ini dapat diselamatkan. Ya saudara. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini, hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia di antara manusia tidak ada seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Hanya melalui Yesus saja. Ya, jadi tidak ada yang lain yang boleh membawa saudara dan saya itu mendapatkan keselamatan. Ya saudara. Ayat selanjutnya di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, ini kepada Thomas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah jalan. Ini kata Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini mungkin saudara sudah hafal dengan ayat ini ya saudara. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini diperjelas dengan perkataan Yesus sendiri ya saudara. Di Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi diingatkan, kerjakanlah keselamatanmu ya saudara dengan takut dan gentar. Jadi jangan menyepelekan, wah saya sudah terima Yesus, selamat dan sekali selamat sampai selama-lamanya selamat. Tapi ada ayat ini,
kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya kita bisa saja hilang keselamatan itu ya saudara. Bagian saudara dan saya, ketika kita mengerti ada keselamatan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Kerjakan keselamatan saudara dengan saya dengan takut dan gentar ya saudara. Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu. Jadi bukan karena kekuatan saudara dan saya. Artinya keselamatan itu harus saudara dan saya tetap kita kerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan Tuhan yang akan memampukan untuk saudara dan saya mengalami keselamatan itu, boleh tetap menjamin saudara dan saya. Karena kita lakukan dengan takut dan gentar akan Tuhan ya saudara. Biar ini menjadi perenungan saudara dan saya. Bahwa keselamatan itu harus saudara dan saya kerjakan dengan takut dan gentar. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya ketika saudara dan saya melakukan bagian kita, mengerjakan keselamatan dengan takut akan gentar, kita butuh Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya. Seperti ayat tadi dikatakan di Filipi 2 ayat 13 itu Allah yang mengerjakannya. Jadi kita butuh yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membuat saudara dan saya ini mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan ya saudara. Menjadi saksinya Tuhan itu harus saudara dan saya nyatakan bahwa kita adalah umat yang menerima keselamatan. Bagian kita lakukan menjadi saksi-saksinya Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan kemampuan saudara dan saya, tetapi kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Oleh sebab itu kita harus melibatkan kuasa Roh Kudus Tuhan ketika kita mengerjakan setiap apapun yang kita kerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan memampukan, Roh Kudus yang terus akan mengingatkan dan mengajarkan akan setiap kebenaran firman yang saudara dan saya taati. Untuk terus diingatkan, untuk tidak keluar dari kehendak Tuhan. Sehingga keselamatan itu yang Tuhan sudah sediakan tetap menjadi bagian kita sampai kepada kehidupan yang kekal nanti ya saudara. Ada satu cerita di dalam kitab Perjanjian Baru, Saulus ya saudara. Saulus itu dulunya adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan dikatakan. Tetapi ketika dia ketemu Tuhan, ketika dalam perjalanannya ke Damsyik, hidupnya berubah ya saudara. Kita tahu ceritanya, biar Roh Kudus ini mengingatkan. Sekalipun Saulus itu mungkin dulunya ya termasuk dalam tanda petik orang jahat ya saudara. Orang yang mungkin tidak berguna untuk pekerjaan Tuhan. Membuat orang-orang jadi takut. Tapi karena dia diberikan satu kesempatan oleh Tuhan. Menjadi alat pilihannya Tuhan. Biar ini menjadi perenungan saudara dan saya. Kita ini mau menjadi alatnya Tuhan. Mau menjadi saksi-saksinya Tuhan. Mau dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini ya saudara. Biar kita ini ada di dalam posisi yang benar. Seperti yang Tuhan mau ya saudara. Kisah Rasul 9 ayat 3 dan 5 sampai 5. Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 5. Ini cerita
Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya saudara, ini ceritanya. Ketika tidak ada yang sepertinya Saulus itu melakukan sesuatu yang benar menurut hukum Taurat, ya saudara. Tetapi ketika dia ketemu dengan Tuhan, hidupnya berubah, ya saudara. Ayat selanjutnya, Kisah Rasul yang kelima belum tadi? Oh sudah ya. Sekarang ya. Siapakah engkau Yesus? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini ya saudara, ketika kita juga mengerti segala sesuatu yang kita kerjakan itu Tuhan, ya saudara. Saulus itu menganiaya jemaat Tuhan, tetapi Yesus bilang, akulah yang kau aniaya itu. Jadi Saulus itu kaget, ya saudara. Kok sepertinya dia benar menurut dia, ya saudara. Tetapi Yesus bilang, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Biar ini kita mengerti, ya saudara-saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Dan Tuhan mengerti apa yang kita kerjakan. Untuk kita boleh belajar dan belajar menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk menyakiti hati Tuhan, ya saudara. Kisah Rasul 9 ayat 15 sampai 20. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ini kepada Ananias, ya saudara. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun dan lalu dibaptis. Dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ya saudara. Matanya tadinya sudah tidak bisa melihat, tetapi kembali atas kasih karunia Tuhan, atas hidup Saulus. Dia harus menjadi alat pilihannya Tuhan, ya saudara. Dan Ananias disuruh untuk memberitakan kepada Saulus ini bahwa supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus, ya saudara. Matanya kembali dapat melihat untuk dia boleh mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi Paulus yang menjadi alat pilihannya Tuhan. Selaputnya gugur, matanya itu dibukakan oleh Tuhan untuk melihat perkara-perkara yang Tuhan mau, ya saudara. Bukan yang Saulus pikirkan dulu dia kerjakan. Biar ini menjadi perenungan, ya saudara. Tuhan celikan mata rohaniku untuk saudara dan saya itu melihat bahwa saudara dan saya ini menjadi alat pilihannya Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Boleh menjadi orang-orang yang memberitakan kabar kesukaan, kabar keselamatan, kabar yang boleh menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara jangan
berpikir, saya ini orang yang begini dulunya, orang yang sepertinya tidak layak untuk dipakai oleh Tuhan. Tetapi dari contoh ini ya saudara, Saulus ketika dia menjadi seorang penganiaya jemaat Tuhan, dapat dipilih menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan, memberitakan Injil keselamatan. Kitab Perjanjian Baru itu kitab yang banyak ditulis oleh Rasul Paulus ya saudara. Artinya Tuhan punya rencana yang sangat besar untuk saudara dan saya juga di akhir-akhir zaman ini. Ayo saudara dan saya menjadi saksi-saksinya Tuhan. Lewat kehidupan saudara dan saya, orang bisa melihat siapa kita ya saudara. Kalau kita suka ya saudara, itu orang Gracia. Kita itu punya rating yang tinggi sepertinya ya saudara. Kalau yang lain mungkin tidak terpopuler yang seperti orang Gracia ya saudara. Oleh sebab itu kita harus jaga hidup kita ya saudara. Jangan sampai kita itu menjadi batu sandungan. Bukan saja terpopuler karena kita melakukan perkara-perkara yang negatif. Tetapi supaya saudara dan saya ini melakukan perkara-perkara yang memuliakan Tuhan. Oh iya, pantesan setiap pagi itu PW. Setiap pagi itu mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan. Sehingga hidup saudara dan saya itu adalah hidup yang berbeda. Hidup yang bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Apa sih kuncinya? Ya, punya keintiman dengan Tuhan. Ayo datang untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Itu bisa menjadi satu sesuatu yang kita bisa tawarkan untuk orang lain itu datang kepada Tuhan. Untuk orang lain itu melihat siapa kita ini. Karena kita adalah orang-orang yang bisa memancarkan terang kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini ya saudara. Sehingga orang bisa menilai, iya ya, saya dan saudara ini menjadi generasi bintang yang setiap pagi kita deklarasikan. Tapi itu juga harus kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbuatan dan pekerjaan pelayanan atau apapun pergaulan kita itu adalah pergaulan yang memuliakan Tuhan. Pergaulan yang bisa kita tunjukkan kepada dunia bahwa saya dan saudara ini adalah orang-orang yang berbeda. Sekalipun saudara ini punya kelemahan, dulu begini dan begitu ya saudara. Tetapi ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup saudara dan saya itu berubah. Ya saudara, berubah menjadi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan memampukan, bukan dengan kekuatan kita, tapi ada seorang penolong yang mengikuti saudara dan saya selama-lamanya. Alkitab yang menjanjikan ya saudara. Sehingga lewat hidup saudara dan saya, kita itu bisa bersaksi. Saya ngalamin ini karena ada Yesus dalam hidup saya. Bukan kita menjadi batu sandungan dengan banyak orang, menjadi bahan perguncingan di sekeliling hidup kita ya saudara. Tapi lewat hidup saudara dan saya mau dipakai oleh Tuhan, menjadi alat pilihannya Tuhan. Seperti Tuhan sudah memilih Saulus. Sekalipun mungkin dulu hidup kita ini tidak bagus ya saudara. Kehidupan mungkin ada dalam yang lembah kekelaman. Mungkin dulu kita ini bukan orang baik-baik saja. Tetapi lewat hidup saudara dan saya, di dalam pengenalan dan perjumpaan dengan Tuhan, semuanya itu dikikis habis, menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Sehingga orang tidak melihat lagi kita ini adalah yang dulu. Itu dulu anaknya nakal mungkin ya saudara. Dulu berandalan, tukang ngetrek, tukang mintain uang. Tapi sekarang baik ya, jadi pelayan Tuhan ya, jadi bisa menjadi alatnya Tuhan ya. Nah itu ya saudara, buat setiap dunia ini membutuhkan bukti, dunia membutuhkan bukti bahwa bukan kita yang mempromosikan, tapi karena kita punya Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup saudara dan saya. Ayo
sama-sama kita belajar ya saudara. Bagaimana keselamatan kita itu kita kerjakan dengan takut dan gentar. Lewat kehidupan kita sehari-hari. Lewat setiap pergaulan kita. Lewat setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita terus dipakai oleh Tuhan menjadi alat pilihannya Tuhan. Karena bukan kita yang memilih. Tapi Tuhan yang sudah memilih saudara dan saya menjadi orang-orang yang diselamatkan ya saudara. Kembali di dalam Filipi 3 ayat 6 dan 8. Ini Paulus ketika sudah menjadi Paulus ya saudara. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Hebat sekali ya saudara-saudara. Mentaati hukum Taurat itu tidak bercacat, berarti dia benar-benar memegang teguh akan setiap hukum yang dia lakukan ya saudara. Ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus ya saudara. Biar karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Biar ini kita kejar ya saudara. Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan dalam hidup setiap kita pribadi. Sehingga kita itu bukan kata orang, Ayub bilang. Tapi saya dan saudara itu mengalami pengenalan akan Kristus secara pribadi ya saudara. Itu yang Paulus ajarkan. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan lagi, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini seperti bom-bom cerita kemarin ya saudara-saudara. Berdamai dan mengampuni. Kita tidak mengingat-ingat apa yang sudah kejadian dulu. Hidup saudara dan saya yang lama memang tidak pernah lupa. Tapi biar itu menjadi acuan, pacuan hidup saudara dan saya, semangat. Iya, saya harus menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Melupakan apa yang telah di belakang ya saudara. Tetapi kita terus berjalan dan berlari mengikuti apa yang menjadi tuntunan dan kehendak Tuhan. Di dalam kita menggenapkan panggilan surgawi yang saudara dan saya bisa jalani ya saudara. Kita harus punya tujuan untuk memperoleh hadiah. Kita boleh menjadi orang-orang yang menggenapkan panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Seperti Paulus ini katakan ya saudara. Buat saudara dan saya ini punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Buat saudara dan saya ini tidak mengingat-ingat lagi masa-masa yang lalu. Yang membuat saudara dan saya sepertinya berputar-putar dengan kepentingan-kepentingan kita pribadi. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Iya dulu saya begini, saya begitu. Cuman berfokus untuk diri sendiri. Tapi biarlah peringatan ini juga mengingatkan saudara dan saya. Ayo sama-sama kita berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Yeremia 29 ayat 11 ayat 29 itu mengatakan bahwa Tuhan itu punya rancangan damai sejahtera.
ya saudara. Jadi kita ini harus berfokus, iya Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya, untuk membuat saudara dan saya itu mengalami hari depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada saudara dan saya, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi jangan berpikir lagi, aduh saya sepertinya mengasihi diri sendiri, sepertinya berputar-putar untuk kepentingan diri pribadi sendiri. Tetapi kita tahu rancangan yang Tuhan sudah sediakan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan ya saudara. Untuk saudara dan saya ini kerjakan apa yang menjadi rancangannya Tuhan, yaitu saudara dan saya rancangan damai sejahtera. Untuk apa? Memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Jadi ada sesuatu yang kita mau capai, yang mau kita rebut, yang mau kita jalani ya saudara. Ada masa depan yang penuh dengan harapan. Ada harapan baru, ada harapan yang baik, ada sesuatu tujuan dengan kita mengerjakan panggilan Tuhan, yaitu kita tuntaskan ya saudara panggilan surgawi yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Ujungnya kita akan mengalami mahkota kehidupan seperti pujian tadi ya saudara. Melayani, mengasihi, mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita ya saudara. Sehingga janji Tuhan yang saudara dan saya itu pegang teguh, pujian tadi mengatakan itu akan saudara alami. Bagian kita ya saudara, ayo kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kita kerjakan, kita boleh menjadi saksi-saksinya Tuhan, kita boleh menjadi pelayan Tuhan, kita boleh menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan. Sehingga setiap kita ini ya saudara, bukan jadi orang yang gugur, orang yang tidak punya sesuatu ya planning begini-begini aja. Tidak ya saudara-saudara. Saudara dan saya itu dipanggil untuk menjadi alat pilihannya Tuhan. Seberapa apapun yang saudara bisa, kita kerjakan selagi kita bisa, selagi Tuhan percayakan. Karena semuanya itu pilihan ada di tangan kita. Pilihan dan waktu kita yang menentukan ya saudara. Mau kita kerjakan atau udahlah biasa-biasa aja. Gak usah repot-repot, gak usah capek-capek. Udah banyak yang lain, biarin saya ini nonton aja dari jauh. Jangan, rugi ya saudara. Ayo kita berlomba-lomba. Pacu hidup saudara dan saya untuk kita itu menghargai keselamatan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Kita kerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga lewat hidup saudara dan saya, kita ini bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dan Tuhan bisa lihat apa yang kita kerjakan itu memuliakan nama Tuhan. Biar perenungan pagi hari ini yuk sama-sama memacu hidup saudara dan saya. Kita kerjakan, kita lakukan bagian kita selagi masih ada waktu yang Tuhan berikan. Waktu di akhir-akhir zaman kita mau terus berpacu dengan waktu. Sebentar lagi Desember kita akan masuki ya saudara-saudara. Waktunya serasa cepat sekali. Sudah hampir 11 kali nanti doa pemulihan Pondok Daud. Ayo kita responi ya saudara dengan penuh antusias. Iya Tuhan, saya mau yang ke-11 di bulan ke-11 di pemulihan Pondok Daud yang terakhir di bulan ke-11 ini, jangan ada yang ketinggalan ya saudara. Kita responi, jangan ada yang ngantuk. Ibu Nani selalu bilang, selalu doa, ayo saudara dan saya ini responi. Kita lakukan bagian kita untuk kita boleh menjadi alat pilihannya Tuhan. Seperti Saulus bisa menjadi Paulus, itu adalah kesempatan dan anugerah buat saudara dan saya juga. Kita mau kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara mengerjakan keselamatan, salah satu hal adalah menjadi saksi, tadi disampaikan ya. Beberapa waktu yang lalu saya itu lagi ada di CSB ya, bersama dengan cucu-cucu dan anak-anak. Nah, terus kita makan. Nah, saat makan di restoran di salah satu di CSB itu, di sebelah sana ini sudah ada keluarga yang makan. Nah, sebelah sini meja ini meja yang disediain untuk kita duduk di situ. Nah, saya waktu duduk, saya itu tidak kenal dengan mereka, cuman kayaknya kok kayak ya seperti tahulah gitu. Jadi saya nyapa gitu, saya bilang selamat malam Pak gitu. Terus saya bilang, oh iya, dia bilang gitu, Ibu Nani ya gitu. Saya bilang iya, gitu. Terus saya duduk, saya nggak kenal dia, tapi dia ternyata kenal saya. Nah, sudah itu lalu istrinya mungkin dari kamar mandi, terus duduk, terus dia ngomong, kamu tahu nggak? Ini Ibu Nani, kata gitu. Oh, Gracia ya, saudara. Dia nggak ngomong, oh bekas notaris atau gimana. Ngomongnya Gracia ya. Saya bilang iya, saudara tahu. Ya, begitu kita itu tadi Ibu Kuatlan kan ngomong, kemana kita pergi kan dari orang Gracia ya, orang Gracia, betul kan? Dia kadang-kadang nggak kenal kita, nggak kenal nama kita, tapi dia kenalnya tuh Gracia. Arti Gracia itu anugerah, saudara. Ya, Gracia itu artinya anugerah. Jadi kalau saudara itu dikatakan orang Gracia ya, amin. Saya orang yang ada dalam kehidupan anugerah Tuhan. Luar biasa loh, ya kan? Daripada gini, oh yang suka nyolong, ya, oh yang suka utang gak bayar itu manusia, ya. Tapi dikatakan Gracia ya, saya bilang iya. Saya nggak mengatakan enggak, saya bukan Gracia, saya Ibu Nani. Sombong itu namanya. Kalau dia ngomong Gracia, iya. Dulu saya suka ngomong, oh Ibu Nani ya, notaris ya. Gitu. Sekarang nggak pernah orang ngomong begitu loh sama saya. Selalu ngomong Gracia. Gitu. Saya lebih bangga ya, dikatakan orang yang hidup dalam anugerah. Amin. Kalau orang kerja itu masih kerja. Sekarang kalau kita hidup dalam anugerah, semua ada dalam anugerah Tuhan. Amin. Nah, jangan malu diomong orang Gracia, tapi harus benar-benar mengerjakan keselamatan dengan benar. Jadi contoh, jangan ngomong gini, orang Gracia ya, lah suka utang gak bayar tuh orang Gracia. Duh, ya, orang hidup dalam anugerah kok gak bayar utang. Orang Gracia ya, yang suka gosip, lah ya orang dalam anugerah tidak bakal itu gosip ya. Kerjakan keselamatanmu, artinya pertahankan bahwa engkau ada di dalam anugerah. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ada di dalam naungan daripada Gracia, anugerah-Mu Tuhan. Ini gedung merupakan anugerah-Mu, hidup kami yang ada di tempat ini ada dalam anugerah-Mu. Biarlah kami dapat mempertahankan akan identitas ini, bahwa kami hidup dalam anugerah, yang membuat kami bisa menjadi contoh dan teladan untuk membawa mereka semua masuk di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, kami berdoa buat besok Tuhan, kami akan melakukan pesta demokrasi Tuhan, di mana seluruh Indonesia ini akan serentak membuat pesta demokrasi, yaitu melakukan pemilihan daripada mulai dari wali kota, bupati sampai kepada gubernur Tuhan di seluruh 38 provinsi. Kami mohon turunkan damai sejahtera-Mu Tuhan, turunkan berkat-Mu Tuhan, turunkan pimpinan-Mu Tuhan,
Turunkan kedaulatan-Mu Tuhan, sehingga semua berjalan dengan baik, semua calon-calon dapat tidur dengan baik, tidak merupakan suatu keputusan yang akan mereka ambil menang atau kalah, tapi mereka boleh melakukan segala sesuatu, menerima segala sesuatu dengan hati yang legowo Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Biarlah keamanan terjadi di seluruh Indonesia ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami percaya Engkau akan memilihkan Tuhan, akan calon-calon yang sungguh mau berkorban buat rakyat banyak Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, karena merasakan dengan mendapatkan jabatan itu gajinya besar sekali Tuhan, tapi buat mereka melakukan karena mengasihi akan rakyat yang banyak. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapak. Kami juga berdoa pada saat ini, kami juga menyerahkan akan tanggal 30 Tuhan, hari Sabtu ini kami akan masuk dalam Pondok Daud yang terakhir di tahun ini. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan. Siapkan kami untuk menyambut akan apa yang sedang Engkau sediakan buat kami. Persiapan Tuhan untuk menggelar karpet merah, untuk menyambut Engkau, untuk menjadi generasi yang terakhir, menjadi generasi yang on position, menjadi generasi kuda balapan Tuhan, menjadi generasi yang terus mengejar akan Engkau dan tidak mengejar akan yang lain. Tuhan, kami sungguh menyerahkan akan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Buat kami tidak ngantuk Tuhan, buat kami meresponi akan apa yang sedang Kau kerjakan, supaya kami menerima full Tuhan apa yang berkat-berkat, anugerah-anugerah, serta apapun yang Kau siapkan, Kau berikan kepada kami Tuhan. Surga menyentuh bumi, kami akan alami. Engkau turunkan perkara-perkara supranatural Tuhan, supaya kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan akan perkara-perkara surga yang Kau turunkan nanti tanggal 30 dan tanggal 1. Sampai kami semua merasakan Engkau hidup, Engkau ada, Engkau eksis, dan Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan, buat punya pengalaman dengan Engkau Tuhan pada saat doa yang kami lakukan untuk pemulihan Pondok Daud. Buat kami semua boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua orang Lewi yang bertugas Tuhan, song leader, singer, semua pemain musik, semua multimedia, lighting, semua Tuhan dalam keadaan siap melayani Engkau. Para penari Tuhan, kami pendoa-pendoa syafaat, jemaat-Mu semua, kami disiapkan. Terima kasih untuk semua. Seluruh acara kami persembahkan kepadamu. Engkau yang akan mengatur dalam segala perkara. Terima kasih Bapak untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan semua beban kami. Kami tahu tidak ada satu beban yang tidak ada dalam hidup kami. Kami semua punya beban, kami punya pergumulan Tuhan. Oleh karena itu kami mau mempersembahkan semua dan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapak. Kami tetap berdoa, lawatan akan terjadi sekali lagi Tuhan. Sebagaimana Engkau melawat Amerika, Kau akan melawat Indonesia, Kau akan melawat seluruh dunia ini, sampai lawatan jiwa-jiwa akan terjadi lagi. Terima kasih Tuhan untuk seluruh janji-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan. Terima kasih Bapak untuk semua dan semuanya. Dan saat ini kami mau menerima akan kekuatan baru. Berikan kepada kami kesehatan yang luar biasa, daya tahan tubuh Tuhan, sehingga tidak ada kuasa kegelapan, sakit penyakit yang berani mendekati kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan.
Bapak, ini minyak supranatural. Ini minyak keajaiban. Ini minyak yang dari surga. Ini minyak yang kami tahu dari tidak ada menjadi ada. Biar saat pengurapan ini terjadi dalam hidup kami, semua supranatural, semua yang tidak ada menjadi ada, semua yang mati dihidupkan, ini akan terjadi dalam hidup kami. Terjadi pada mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Tuhan, sungguh Tuhan, apa yang sudah mati dihidupkan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, terjadi dalam hidup kami. Kau lepaskan semua yang tidak baik yang ada dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kau berkati akan tangan kami hari ini. Tetap Tuhan, hari ini adalah hari di mana kami lakukan persekutuan doa. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biar pekerjaan kami hari ini selesai Tuhan, tepat pada waktunya. Kami tidak terlambat datang ke persekutuan. Kau berkati ibadah kami, ibadah raya pada hari ini. Engkau hadir, Engkau buat perkara yang ajaib, Engkau buat perkara yang luar biasa dalam persekutuan hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Kau berkati kaki kami Tuhan. Jika kami boleh berjalan dalam jalan-Mu, supaya seluruh rencanamu terjadi atas hidup kami. Engkau jamah setiap hidup kami. Yang sakit Engkau jamah, Kau sembuhkan Tuhan. Yang susah Kau beri kekuatan. Yang belum ada jalan Kau bukakan jalan buat kami semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Kami mau mempersembahkan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.